Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar bersama. Walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID, tapi Ibu harapkan semuanya masih semangat untuk belajar. Nah, dan diingatkan kembali, yang belum mengerjakan tugas-tugas, silahkan kerjakan, karena itu untuk nilai di akhir semester nanti. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Selesai. Ya, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Semuanya sudah ada 38 partisipan. Berarti ada 2 orang lagi. Pada temannya diingatkan kembali bahwa pembelajaran akan segera dimulai. Ya, untuk yang lainnya, silahkan siapkan alat tulisnya. Ibu harapkan poin-poin penting yang Ibu sampaikan tolong ditulis ya. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau mereview pembelajaran minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin mengenai apa? Ya, betul. Pembelajaran minggu kemarin mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Coba, ada yang masih ingat? Apa itu pengertian jujur? Betul sekali. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan. Baik. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Semoga selalu ingat ya. Jangan sampai lupa pada saat nanti ujian. Nah, masuk pada topik pembelajaran hari ini. Topik pembelajaran hari ini yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Betul, toharoh itu bersuci. Nah, kita akan mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Mempraktikkan tata cara toharoh. Mengamalkan perilaku bersuci dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ini hadis mengenai kebersihan. At-tuhuru syatrul imani. Apa ada yang tahu apa artinya? Betul. Artinya yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu harus menjaga kebersihan. Betul sekali. Kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kebersihan. Mengapa demikian? Karena pada saat kita akan melaksanakan ibadah, kita harus bersuci terlebih dahulu. Seperti apa? Seperti berwudu, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, dan sebagainya. Selanjutnya, toharoh. Ada yang tahu apa pengertian toharoh? Ya, betul. Toharoh adalah bersuci. Nah, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya sosok seseorang untuk beribadah kepada Allah. Pengertian hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah yang lainnya. Nah, ini merupakan pengertian dari taharah, najis, dan hadas. Selanjutnya, ada 3 macam najis. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa saja 3 macam najis tersebut? Ya, betul. Pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, ya, betul. Najis mutawasito. Yang ketiga, betul. Najis mughalado. Apa yang dimaksud najis mukhafafah? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan.
Betul sekali, najis mukhafafah adalah najis ringan. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan, dan najis mughaladoh adalah najis berat. Ini dia. Nah, contoh dari najis mukhafafah, yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Cukup untuk mengalirkan air pada najis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu najis mutawasito. Contohnya seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Perlu diingat, najis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ada yang tahu apa pengertian najis hukmiyah dan najis ainiyah? Belum. Ya. Jadi najis hukmiyah itu yaitu najis yang diyakini keberadaannya, zatnya, tetapi tidak terlihat. Baik itu wujudnya, ataupun rasanya, ataupun baunya. Nah, yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat wujudnya. Terlihat bahwa zatnya itu seperti ini najisnya. Dan baunya, rasanya, contohnya seperti kotoran ayam, nah itu merupakan termasuk najis mutawasito. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Nah, yang pertama, bersihkan dulu najisnya. Hilangkan dulu zat najisnya, lalu alirkan air, bersihkan sebersih mungkin sampai bau dan rasanya itu sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu najis mughalladho. Ya, semuanya sudah pada tahu ya, najis mughalladho yaitu najis anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama memakai tanah dan yang keenam memakai air yang suci. Selanjutnya, apakah ada yang tahu terbagi menjadi berapa macam hadas? Betul sekali. Hadas terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Nah, jika kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, atau keluarnya angin. Yang kedua yaitu hilang akal, contohnya seperti tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, cara menyucikan hadas kecil ini yaitu dengan cara berwudu. Selanjutnya, apabila kita terkena hadas besar. Nah, apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 6 hal. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Selanjutnya, nah, ada hadas besar bagi perempuan. Siapa yang tahu apa saja hadas besar bagi perempuan? Betul, ada haid. Ya, betul. Ada apa lagi? Nifas. Ya, betul. Jadi hadas besar bagi perempuan itu yang pertama ada haid. Yang kedua ada nifas. Yang ketiga ada istihadah. Apa yang dimaksud dengan haid? Nah, yang dimaksud dengan haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Nah, pada saat usia berapa perempuan haid? Perempuan mengalami haid mulai dari usia 9 tahun. Nah, rata-rata belasan tahun. Nah, siswa-siswi semua, maaf, maksud ibu siswi di sini pasti sudah ada yang haid. Betul demikian? Ya, tidak apa-apa. Berarti itu menandakan bahwa kita sudah balik. Nah, jadi, darah haid ini berapa lama sih terjadinya darah haid ini? Nah, paling sedikit zaman haid itu ada 1 hari 1 malam. Nah, golibnya zaman haid apa itu? Biasanya zaman haid itu 6-7 hari. Jadi perempuan biasanya lama haidnya itu 6-7 hari. Nah,
Yang paling lama haid yaitu selama 15 hari. Seperti itu. Jadi, perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ibadah yang lainnya. Nah, selanjutnya itu nifas. Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Nah, jadi nifas itu paling sedikit yaitu segumpal darah. Bisa pada hari itu saja, atau 2 hari, atau biasanya selama 40 hari. Dan yang paling lama yaitu 60 hari. Selanjutnya yaitu darah istihadah. Ada yang tahu apa itu darah istihadah? Betul, darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Namun, darah istihadah ini walaupun misalnya kita sedang masa istihadah, tapi kita masih diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat dan puasa. Begitu. Biasanya darah istihadah ini keluar pada saat setelah haid. Contohnya, seperti ibu sudah haid 15 hari, namun keesokan harinya masih mengeluarkan darah. Nah, darah itu disebut dengan darah istihadah. Atau ibu sudah nifas selama 60 hari, tetapi keesokan harinya masih mengeluarkan darah, maka itu disebut darah istihadah. Ataupun darah istihadah itu pada saat sebelum haid. Jadi, anak yang masih di bawah 9 tahun tapi keluar darah, maka itu disebut dengan darah istihadah. Begitupun orang dewasa atau orang tua yang sudah menopause mengeluarkan darah, maka itu disebut dengan istihadah. Nah, mengerti sampai sini ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara toharoh dari hadas. Nah, yang pertama yaitu mandi wajib. Pengertian mandi wajib yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau sering disebut juga mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah yang pertama, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. Disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, yang kedua, membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mengguyurkan air, maka kita berniat di dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mandi besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, wudu. Nah, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudu adalah yang pertama disunahkan mencuci kedua telapak tangan. Kedua berkumur-kumur. Ketiga membersihkan lubang hidung. Nah, yang keempat membasuh muka. Nah, pada saat membasuh muka, kita berniat di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Langsung kita membasuh wajah kita. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib dan berdoa setelah berwudu. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita apabila orang tersebut tidak mendapatkan air atau dalam keadaan uzur. Contohnya seperti apa? Seperti, yang pertama, tayamum boleh dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tapi tetap tidak menemukan air. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Misalnya apa? Misalnya pada saat sakit. Yang ketiga, telah masuk ke sholat. Jadi, tayamum itu tidak diperbolehkan sebelum masuk waktu sholat. Maka, tayamum itu diperbolehkan setelah masuk waktu sholat. Tata cara bertayamum. Yang pertama niat, nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Selanjutnya mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci.
Nah, seperti ini. Ya. Lalu mengusap tangan kanan sampai dengan siku dengan debu. Seperti ini. Selanjutnya mengusap tangan kiri hingga siku. Seperti ini. Mengerti sampai sini anak-anak? Ya, baik. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Jadi kita tarik dulu kesimpulan. Jadi tadi itu Ibu sudah menjelaskan mengenai macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladhoh. Hadas berbagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nah, ada juga Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai tata caranya, tata cara mandi wajib, tata cara berwudu yang benar, tata cara tayamum. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaannya yaitu, apakah ada tata cara khusus pada saat kita sedang istihadhah? Jawabannya ya. Jadi pada saat kita akan melaksanakan sholat, tetapi pada saat kita tengah istihadhah, sebelumnya kita harus membersihkan darahnya terlebih dahulu. Nah, sebelum berwudu, kita mengganti pembalut, lalu berwudu, dan langsung melaksanakan sholat. Nah, pada saat istihadhah, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi langsung pada sholat wajib. Mengapa demikian? Karena ditakutkan pada saat sholat, darah istihadhah itu keluar. Nah, jadi seperti itu. Cukup? Baik, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kita bertemu pada kesempatan di minggu yang akan datang. Silakan materi ini dibaca lagi, dipelajari lagi. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.